Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati Nosi Prastiani, dosen program studi Sarjana Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya ampu dengan judul Pengantar Histologi yang berada pada blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 dengan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Program studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi menerapkan kurikulum pembelajaran dengan sistem blok. Blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 yang saya ampu bersama tim teaching memiliki bobot 4 SKS dan diselenggarakan dalam waktu 4 minggu. Blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 merupakan blok yang diberikan pada putaran ketiga pada mahasiswa tahun pertama semester 1 kurikulum 2018. Blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 merupakan serangkaian ilmu dan konsep dasar biomedik yang akan diimplementasikan pada dunia kedokteran gigi. Adapun bidang ilmu yang terlibat pada blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 adalah ilmu anatomi, ilmu histologi, ilmu fisiologi, oral biologi, dan agama Islam. Tujuan pembelajaran pada blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 adalah agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi penunjang klinik dalam memahami struktur makroskopik, struktur mikroskopik, serta fisiologi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia tahun 2015, terutama domain kedua, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi. Mahasiswa yang telah menyelesaikan blok ini diharapkan dapat mengkaji struktur mikroskopis, makroskopis, dan fisiologis dari organ sistem tubuh manusia, terutama sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, dan sistem saraf secara terpadu sebagai landasan pengetahuan untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan tindakan medik kedokteran gigi, serta mampu mensyukuri nikmat karunia tubuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capaian pembelajaran lulusan pada blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 meliputi lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan dengan bidang kedokteran gigi untuk menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, dan merencanakan tindakan medik kedokteran gigi. Mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan kedokteran gigi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi dan mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran Islam, serta mampu menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim yang soleh dan taat tanpa terikat ruang dan waktu. Adapun capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI dan SNDikti yang telah dirumuskan oleh Afiliasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOGI) pada blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 meliputi capaian pengetahuan, menguasai pengetahuan faktual tentang standar kompetensi dokter gigi, menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu biomedik, meliputi anatomi, histologi, fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, mikrobiologi, biologi, biokimia, farmakologi, serta ilmu gizi. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang morfologi makroskopis, mikroskopis, dan topografi organ, jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu. Adapun capaian sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keilmuannya secara mandiri, dan memiliki sikap yang sesuai dengan kaidah Islam. Materi pembelajaran atau bahan kajian pada blok sistem dan fungsi tubuh 1 meliputi pengantar histologi, histologi jaringan dasar, anatomi, histologi, fisiologi sistem muskuloskeletal, anatomi, histologi, fisiologi sistem kardiovaskular, anatomi, histologi, fisiologi sistem respirasi, anatomi, histologi, fisiologi sistem saraf, anatomi, histologi, fisiologi sistem gastrointestinal, serta yang terakhir, kemukjizatan ilmiah dan karunia sistem tubuh manusia. Adapun daftar referensi utama yang digunakan dalam blok ini antara lain John Quera Basic Histology, Di Fiore Atlas of Histology, Sobota Atlas of Human Anatomy, Principle of Anatomy and Physiology Tortora. Namun demikian, mahasiswa diperkenankan untuk mengambil rujukan dari jurnal-jurnal terbaru dan terpercaya untuk memperkaya referensi keilmuan dalam blok ini. Metode pembelajaran dalam blok sistem dan fungsi tubuh 1 menerapkan metode student-centered learning yang dilaksanakan secara sinkronus berupa kegiatan tatap muka dalam kelas besar, diskusi kelas kecil, dan praktikum. Penugasan mahasiswa dilakukan secara mandiri berupa tugas mandiri sebagai penunjang diskusi kelas kecil, serta gambar histologi dalam pembelajaran praktikum, serta tugas kelompok berupa laporan diskusi kelompok kecil. Sistem penilaian pada blok ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian secara formatif ditujukan untuk mendapatkan feedback terhadap pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Penilaian secara formatif dilakukan melalui kuis yang diberikan kepada mahasiswa di akhir sesi pembelajaran kelas besar, di akhir sesi diskusi kelas kecil, atau di akhir sesi pembelajaran praktikum. Adapun penilaian sumatif pada blok sistem dan fungsi tubuh 1 dilakukan secara holistik dengan menggabungkan komponen kognitif, psikomotor, dan afektif. Penilaian komponen kognitif dilakukan melalui ujian akhir blok dengan bobot penilaian sebesar 45%, ujian praktikum anatomi, ujian praktikum integrasi antara histologi dan fisiologi sebesar 15%, serta ujian Student Oral Case Analysis atau SOCA untuk menilai kemampuan analisis dan critical thinking mahasiswa dengan bobot penilaian sebesar 15%. Penilaian komponen psikomotor dilakukan melalui wrap-up atau laporan dan tugas mandiri selama diskusi kelompok kecil dengan bobot 10%, penugasan mandiri berupa gambaran histologi pada pembelajaran praktikum histologi sebesar 10%, serta penilaian komponen afektif dilakukan melalui penilaian keaktifan dan profesionalisme mahasiswa pada setiap pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar dengan bobot 5%. Pada akhir pembelajaran dilakukan proses evaluasi dan monitoring sebagai bentuk feedback terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh mahasiswa terhadap proses belajar mengajar, terhadap dosen, terhadap instruktur dalam praktikum, terhadap tutor dalam diskusi kelompok kecil, serta terhadap sarana prasarana yang menunjang pembelajaran pada blok sistem dan fungsi tubuh 1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh mahasiswa melalui pengisian Google Form yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan ujian akhir blok. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran sinkronus berupa kelas tatap muka. Selamat menyaksikan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang blok sistem dan fungsi tubuh 1 yang saya ampu bersama tim teaching untuk mahasiswa semester 1 program studi sarjana kedokteran gigi
di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mata kuliah pertama ya di blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 dengan judul pengantar histologi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa kita silakan. Ini adalah mata kuliah yang pertama ya di blok pengantar Sistem dan Fungsi Tubuh 1 ya, pengantar histologi. Untuk tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan nanti setelah kuliah ini teman-teman mampu mengetahui pentingnya ilmu histologi dalam kedokteran gigi, kemudian mampu menjelaskan tentang proses pembuatan preparat histologi, kemudian mampu menjelaskan macam potongan preparat histologi ya, dan mampu mengetahui macam-macam jaringan dasar dalam tubuh. Kemudian apa sih histologi itu ya? Tadi sudah sedikit saya singgung sebelumnya saat pendahuluan blog bahwa histologi adalah sebenarnya ilmu anatomi. Tapi kalau anatomi itu adalah makroanatomi, ya kita bisa lihat dengan mata kita tanpa bantuan alat bantu. Kalau histologi kita sebut sebagai mikroanatomi, ya, karena dia adalah anatomi yang untuk melihatnya harus dibantu oleh alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Ya, makanya kalau teman-teman praktikum histologi itu kita lihat jaringan itu menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Ya, kemudian terus apa sih pentingnya kita belajar histologi? Saya kan nanti mau jadi dokter gigi, nggak ngurusin beginian. Gitu. Jangan lupa di dalam ilmu kedokteran gigi ada ilmu yang disebut dengan ilmu penyakit mulut nih yang berhubungan dengan histologi. Gitu. Teman-teman, bahkan bukan hanya ilmu penyakit mulut ya, kayak konservasi itu juga berhubungan sekali dengan histologi. Kalau teman-teman lihat ini gambaran histologi nih, kira-kira dia normal apa enggak? Normal apa? Normal. Ada yang bilang tidak normal? Normal. Oke. Tahu tidaknya kalian normal tidak normal dari mana? Harus ada base-nya kan? Harus ada pembandingnya. Gambaran ini normal atau enggak? Kita harus punya pembanding. Untuk itulah adanya ilmu histologi. Kalau teman-teman sudah belajar histologi, melihat ini, oh ternyata ini itu bukan normal, dia tidak normal. Karena kita sudah tahu normalnya seperti apa. Kita lanjut. Nah ini adalah bagaimana langkah-langkah kita membuat preparat histologi itu. Jadi ada beberapa langkahnya. Kalau teman-teman lihat dari gambarnya, ini yang langkah-langkahnya mungkin nggak kelihatan kalau di sini. Nanti kalau teman-teman sudah punya bahannya bisa dilihat. Pertama, kita potong dulu. Misalnya kita pengen lihat sel epitel. Sel epitel itu adanya kan di tempat tubuh ya, tempat tubuh manapun. Boleh terutama misalnya. Saya mau lihat epitel kulit itu kayak apa sih? Artinya kita cuma potong kulit tuh. Kulitnya kita potong. Nah, masalahnya adalah bahwa tubuh kita ini dia punya sistem kalau dia sudah tidak berfungsi maka dia ada sistem autolisis atau sistem pembusukan. Atau gampangnya deh daging korban kayak tadi kalau daging korban udah dipotong-potong sama mama gitu ya, kemudian didiamin aja busuk atau daging busuk. Itu juga dengan kita, itu juga organismenya. Kalau misalnya sudah diambil si kulit itu terus kita diamin aja, kita potong kecil-kecil sampai tipis banget, langsung kita periksa ke mikroskop, mungkin 2 atau 3 hari itu busuk. Gitu, sehingga dia perlu dilakukan suatu prosedur supaya dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun, dipakai oleh orang lain masih tetap awet ya. Jadi langkah yang pertama adalah fiksasi namanya. Ya, fiksasi itu adalah si kulit tadi yang misalnya kulit epitel tadi ya, kulitnya yang kecil tadi itu dia rendam dalam sebuah larutan. Dia itu nanti fungsinya adalah untuk untuk mendeaktivasi si aktivitas tadi itu tuh yang membuat pembusukan. Jadi kalau kita difiksasi biasanya sih dia dilakukan untuk menginaktivasi atau menonaktifkan enzim-enzim degradasi dalam tubuh kita. Sehingga kalau sudah dimasukkan dalam larutan fiksasi, dia sudah tidak akan menusuk. Gitu. Jadi bentuk selnya tetap begitu, bentuk jaringan-jaringan penyokongnya juga tetap sama. Gitu. Dia tetap sama seperti sel hidup atau jaringan hidup, tapi dia tidak membusuk. Gitu. Kemudian setelah difiksasi, kita lakukan dehidrasi.
lautan alkohol. Tapi lautan alkohol itu harus tertingkat konsentrasinya. Tidak boleh langsung dalam larutan alkohol dengan konsentrasi tinggi. Kenapa dong? Karena kalau dimasukkan langsung dalam larutan alkohol dalam konsentrasi tinggi, maka dia akan menusuk si jaringannya. Jadi nanti jaringannya pas kita periksa di bawah mikroskop, bentuknya sudah berbeda dengan bentuk aslinya. Sehingga dia rendam atau dimasukkan dalam larutan alkohol yang bertahap, misalnya 70%, 80, kemudian 90, 95 gitu. Jadi dia ada tahapannya sebelum sampai di larutan yang 100%. Nanti kalau sudah keluar dari cairan alkohol itu, maka seluruh air dalam jaringan itu akan hilang. Air itu akan digantikan oleh alkohol. Nah, padahal kita tidak butuh alkohol, maka proses selanjutnya adalah cleaning. Cleaning ini fungsinya adalah membuang alkohol, gitu. Jadi yang pertama dari alkohol fungsinya untuk membuang air digantikan dengan alkohol. Kemudian cleaning ini adalah kita membuang alkoholnya, tapi kita tidak membutuhkan alkohol itu untuk preparat histologi. Biasanya kita menggunakan larutan seperti silen dan kloroform untuk membuang si alkohol dari jaringan. Kemudian nanti kalau alkoholnya sudah hilang, maka kita masukkan si potongan jaringan tadi, potongan kulit yang kita lihat epitelnya tadi ke dalam parafin yang digunakan atau dicairkan. Ya, namanya infiltrasi. Kenapa dia disebut infiltrasi? Karena si parafin itu tadi dia akan masuk ke dalam jaringan yang mau kita periksa untuk membuat dia jadi keras. Kebayang? Ya, alkohol yang tadi sudah keluar, kemudian digantikan oleh cairan di parafin yang dicairkan tadi. Jadi keluar dari proses infiltrasi itu si jaringan yang mau kita bikin jadi preparat itu akan jadi keras. Ya, dia mengeras dengan struktur yang sama dengan struktur jaringan yang masih segar, gitu, mempertahankan strukturnya. Kemudian proses yang selanjutnya adalah embedding. Ya, setelah dia dilarutkan dalam proses infiltrasi, maka dia nanti dimasukkan dalam parafin cair. Jadi kan tadi sudah di infil parafin dalam jaringan. Setelah dia keras, dia dimasukkan lagi ke dalam parafin cair supaya dia terpendam. Dia masuk ke dalam seperti mold. Jadi kayak mold, kemudian cair dia dimasukkan yang tadi ke jaringan yang sudah keras, dimasukkan ke dalam situ, maka dia akan terkunci. Kebayang ya? Jadi kan kalau kalian ingin lilin kalau dicair, kemudian dimasukkan sesuatu, maka sesuatunya itu akan terkunci ya. Ketika lilinnya padat. Kebayang ya? Oke, itu prosesnya namanya embedding. Jadi dia udah terkunci jaringannya di dalam blok parafin, kemudian dia masih tebal. Sedangkan teman-teman tahu sudah pernah lihat preparat histologi itu tipis banget itu tebalannya itu 3 sampai 5 mikrometer, itu kecil banget ya. Sehingga untuk mendapatkan ketebalan seperti itu harus dipotong, diiris supaya ketebalannya mencapai 3 sampai 5 mikrometer itu tadi. Nah, memotongnya dengan cara ini namanya trimming ya, trimming atau memotong. Kalau teman-teman trimming model kan modelnya jadi kepotong kan. Nah, itu namanya trimming. Si jaringan yang sudah di dalam parafin blok tadi dipotong dengan menggunakan alat untuk mendapatkan ketebalan itu 3 sampai 5 mikrometer dengan menggunakan alat ini namanya mikrotom. Alatnya namanya mikrotom. Itu udah sampai selesai tuh. Kita udah dapat sediaan histologis yang ketebalannya sudah sesuai dengan mikroskop, bisa kita lihat. Tapi jaringan kita kan secara fisiologis itu dia nggak punya warna, ya. Tapi kenapa preparat histologi bisa warna-warni kok? Ada pinknya, ada ungunya, ada hitamnya, ada ungunya, ada merahnya, ada birunya, gitu. Itu karena dia diwarnai, gitu. Jadi setelah kita dapat potongan yang tipis tadi, maka proses selanjutnya adalah memberikan warna supaya nanti ketika dilakukan pengamatan dengan mikroskop itu dia terlihat warnanya. Jadi beda antara inti sel dengan sitoplasma, kita bisa membedakan ya. Yang biru-biru, ungu itu biasanya inti sel. Biasanya dia terwarnai ketika kita melakukan pewarnaan. Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, jadi urutannya adalah yang pertama adalah fixasi, kemudian dehidrasi, kemudian cleaning, infiltration, embedding, dan akhirnya trimming. Setelah trimming kita lakukan coloring atau pewarnaan.
sebagai contoh. Dan, nah ini ada pewarnaan yang namanya hematoksin eosin ya. Kalau pewarnaan hematoksin eosin, hematoksinnya itu dia akan mewarnai inti sel sampai dia warnanya biru atau ungu. Jadi yang kalian lihat ini ungu yang gelap itu inti selnya. Itu jadi yang terwarnai dengan hematoksin itu adalah inti sel. Sampai warnanya ungu, biru, kehitaman gitu ya. Pokoknya dia terwarnai gelap, lebih gelap dari sekitarnya. Kemudian yang pink itu adalah sitoplasma. Tapi kalau kalian warnai lagi dengan warna lain, misalnya masuk liposite T ini, maka warnanya beda lagi gitu ya. Yang inti selnya akan warnanya lebih hitam, biru hitam. Jadi warnanya akan tergantung dengan apa pewarnaan yang digunakan. Oke, selanjutnya kalian kalau melihat referensi itu kan ada judulnya ya. Potongan perintah otot polos. Kalau saya potongnya begini dengan begini, hasilnya akan berbeda. Yang satu hasilnya bulat, yang satu hasilnya panjang. Nah itu sama seperti ini. Ya, tubuh kita itu kan bukan dua dimensi ya, dia 4 dimensi kan ya. Jadi kalau kita potongnya dengan arah yang berbeda, kita akan mendapatkan struktur yang berbeda. Lanjutkan ke capaian selanjutnya adalah tadi diharapkan teman-teman mampu memahami jaringan-jaringan dasar dalam tubuh. Ada berapa macam jaringan dasar dalam tubuh? 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama adalah jaringan epitel ya. Jaringan epitel dalam tubuh kita itu diberi nama berdasarkan bentuk dan layernya. Jadi kalau dia ada beberapa bentuk, apa saja bentuknya teman-teman tahu? Ada yang gepeng ya, atau squamosa, kemudian ada lagi silindris ya, ada lagi yang silindris pakai kecil, kuboid ya, ada yang silindris, ada yang kuboid, ada yang gepeng. Kemudian kalau dia tahu nih bentuknya gepeng, berarti dia epitel pipi ya, epitel gepeng. Jadi berlapis-lapis, artinya dia epitel pipi berlapis. Gitu. Kalau dia cuma selapis, berarti epitel pipi selapis ya. Nanti teman-teman bisa bedakan gambarnya. Kalau dia gepeng ini bentuknya benar-benar gepeng. Nanti ada di belakangnya. Oke. Kemudian biasanya epitel ini, jaringan epitel ini dia selalu ada di permukaan. Ya, dia melindungi fungsinya. Jadi nanti dia akan banyak modifikasi tergantung dia posisinya ada di mana. Gitu. Kalau di kulit ya biasanya ada keratin. Ya, karena kulit ini adalah permukaan paling luar dari tubuh kita yang dia akan bertemu dengan berbagai macam stimulus dari luar ya, sehingga dia berkeratin untuk melindungi epitel aslinya, si epitel pipih. Jadi biasanya kalau di kulit itu dia epitelnya pipih berlapis dengan keratinisasi, gitu ya. Atau misalnya di dalam lubang hidung, gitu. Dia kemudian selanjutnya adalah jaringan penyokong atau jaringan penyambung, ya. Biasanya dia ada dua macam. Ada jaringan penyambung yang jarang, karena dia jarang, nggak rapat gitu ya. Ada juga yang rapat. Kalau yang rapat maka dia disebut sebagai jaringan ikat padat, karena dia rapat. Kalau dia longgar, berarti jaringan ikat longgar, tergantung dari strukturnya. Jaringan yang selanjutnya adalah jaringan otot. Yang pertama ada otot skeletal yang dia menempel di tulang, gitu ya, untuk menggerakkan tulang sebagai alat gerak aktif. Kemudian ada otot jantung dan ada otot polos. Ini yang terakhir yaitu jaringan saraf. Ya, jaringan saraf dalam tubuh kita itu ada dua sistem saraf, ada yang pusat, ada yang perifer. Sel saraf ya ini bentuknya juga spesifik ya, dia khas bentuknya seperti piramida. Kalau sel saraf perifer ya, jadi dia punya inti sel, dia punya akson, dendrit, gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar, nanti akan kita pelajari lebih lanjut saat membahas tentang sistem saraf. Ada yang volunteer dulu? Yang A ini potongan apa? Ayo ngomong semua, salah satu. Dan ketua kita transversal. Yang A transversal. Benar kan transversal? Ya. Yang vertikal apa? Yang longitudinal ya. Oke. Kemudian yang B, mana B? Ini bukan ya? Ya B, atas. B sayang
oblik ya. Kemudian yang DEF sama itu. Apa? Transversal. Ada yang masih bingung? Ya jangan lupa ya, kalau yang vertikal adalah potongan longitudinal, kalau yang horizontal adalah potongan transversal. Yang miring adalah potongan oblik. Habis ini ada pertanyaan. Apa perbedaan antara pipi sama cara membedakan antara pipi dengan silindris? Oke, membedakan epitel pipi dengan epitel silindris ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa epitel itu secara basic ada 3 macam ya, ada epitel pipi, ada epitel kuboid, dan ada epitel silindris. Jadi kalau teman-teman melihat gambaran desain, gambaran persediaan histologi itu ada yang punya animasi, ada yang animasi ya, dia kayak bener-bener diambil dari jaringan, ada yang animasi. Nah, kalau ini animasi dia nggak beneran. Kalau dari gambar animasi itu jelas banget perbedaannya. Kalau dia namanya pipi, dia pasti gambarnya pipi. Contohnya ini yang dibuat mana dulu? Nah ini boleh, tapi nggak terlalu kelihatan di sini ya. Tapi kalau teman-teman buka linknya dari kampanye, bisa kelihatan banget itu dia bentuknya benar-benar pipi. Epitelnya pipi. Kalau dia kuboid, maka dia akan bentuknya lebih padat, lebih punya massa daripada si pipi. Kalau dia silindris, maka dia bentuknya benar-benar silindris. Gitu. Silindris itu biasanya ada khusus. Nah ini, epitelnya kan panjang. Lihat ya, kalau ini kan dia bentuknya panjang ya, si epitelnya. Kalau yang ini yang ada di kulit dia gepeng-gepeng, tapi dia stratified, tebal, jadi dia tampak kelihatan tebal. Tapi kalau secara bentuk, maka dia bentuknya kalau gepeng ya namanya gepeng ya, jadi dia bentuknya benar-benar gepeng. Kalau silindris itu kan dia seperti tabung gitu ya, jadi dia panjang-panjang seperti tabung. Kalau kuboid dia seperti kubus, seperti kotak-kotak gitu atau bulat atau bulat gitu. Kalau gepeng dia benar-benar gepeng ya sih. Kalau teman-teman lihat kulit aja itu kan seperti kelihatan seperti ya, bentukan gepeng dari epitel. Bisa dipahami? Nanti referensinya sudah saya taruh di link ini. Nanti teman-teman kalau mau searching lihat-lihat gambar histologi ada di sana. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat kuliahnya ya. Nanti penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing jaringan itu akan dijelaskan di kuliah-kuliah selanjutnya. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan salah satu pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1 yang diberikan kepada mahasiswa tahun pertama semester 1 kurikulum 2018. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para asesor dan panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Yarsi, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi, Kepala Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi, kepada rekan sejawat dosen, kepada para mahasiswa, dan seluruh pihak yang membantu terselenggaranya sertifikasi dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran tentang pembelajaran yang telah saya lakukan di blok Sistem dan Fungsi Tubuh 1. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.